Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di podcast perdana saya dengan judul Literasi Bahasa Inggris pada Anak Usia Dini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ria Ofrida, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di IAI Unlangsa. Saat ini, saya sedang mengikuti program KKN TDR 2022. Oke everyone, langsung saja kita masuki ke pembahasan kita dengan judul Literasi Bahasa Inggris pada Anak Usia Dini. Pada masa generasi milenial kini, banyak sekali perubahan yang harus diikuti jika tidak ingin ketinggalan zaman. Salah satunya adalah mempelajari dan mempergunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang dijadikan patokan atau minimal kemampuan yang harus dimiliki setiap orang. Saat ini, kemampuan bahasa Inggris merupakan modal dasar untuk mencapai pasar yang lebih tinggi. Orang dewasa berlomba-lomba mendatangi tempat khusus bahasa Inggris untuk mendapat apa yang mereka inginkan, baik itu pekerjaan, pengalaman, hingga jodoh. Lalu, apakah bahasa Inggris penting itu? Dapat dikatakan iya. Karena pada dasarnya penggunaan bahasa Inggris sudah menjadi bahasa ibu di negara kita sendiri. Bagaimana tidak, untuk melakukan beberapa tes wawancara pekerjaan, biasanya kita dimintai persyaratan membawa surat kemampuan minimal bahasa Inggris seperti TOEFL. Tidak hanya itu, kini mencari beasiswa pun harus punya surat kemampuan berbahasa minimal dengan nilai 400 hingga 500 untuk dalam negeri ataupun di luar negeri. Namun, tentu ada niat baik di balik ini semua. Pemerintah ingin rakyatnya dapat menyatu dan belajar dengan baik dengan semua bangsa-bangsa. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak? Apakah kita perlu mengajarinya di usia mereka yang sangat dini? Maka jawabannya adalah perlu, sebab bahasa Inggris sudah masuk ke dalam kehidupan anak baik hal-hal yang sederhana sekalipun. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak? Apakah kita perlu mengajarinya di usia mereka yang sangat dini? Maka jawabannya adalah perlu, sebab bahasa Inggris sudah masuk ke dalam kehidupan anak, baik hal-hal yang sederhana sekalipun. Saat menonton TV pun, saat kita ingin menghidupkan TV, maka yang tertera dalam tombol adalah kata power atau on off, bukan kata menyala atau hidupkan. Itu adalah contoh kecil yang ada di lingkungan kita. Mengajari anak bahasa Inggris sejak dini adalah sebuah investasi untuk mereka di masa yang akan datang. Jika anak dipersiapkan untuk hal ini, maka akan mampu berkembang dengan lebih baik dan percaya diri dengan apa yang dia bisa. Dalam mengajarinya pun tidak begitu sulit, karena pada masa tersebut anak memasuki masa kemasan atau golden age, di mana pada usia tersebut anak sangat mudah sekali menyerap dan meniru apa yang mereka lihat dan mereka pelajari. Kita dapat memanfaatkan kegemaran anak untuk menjadi metode yang pas untuk menyisipkan satu atau dua kata dalam bahasa Inggris yang dapat ditiru anak. Dalam mempelajari anak bahasa Inggris, ada baiknya yang perlu kita persiapkan adalah tema belajar. Apa dulu yang akan kita ajarkan kepada anak? Itu bisa dilihat dari kegemaran anak tersebut. Bila anak terlihat sedang asik dengan warna-warna, kita mengajarkan mereka warna-warna dengan bahasa Inggris ataupun tema lainnya seperti binatang, tumbuhan, mainan, dan lain-lain. Bisa juga dengan sesuai nada lagu yang sudah ada dan diubah liriknya menjadi sebuah lagu kumpulan bahasa Inggris yang asik untuk diikuti oleh anak-anak. Oke, lalu apa manfaat penuh bagi anak itu sendiri saat mempelajari bahasa Inggris di usianya yang masih sangat muda? Apa saja efek yang bisa anak rasakan saat sudah mempelajari bahasa Inggris? Yang pertama, anak tidak akan merasa asing dengan bahasa Inggris. Saat anak sudah mempelajari bahasa Inggris sejak kecil, bahasa Inggris tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Saat ini, banyak sekali siswa kelas dasar yang merasa enggan dengan pembelajaran bahasa Inggris karena merasa asing dan sulit.
Saat anak sudah dikenalkan sejak dini, maka akan meningkatkan minat mereka terhadap bahasa lain. Yang kedua, persiapan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saat ini, bahasa Inggris tidak hanya diajarkan dalam jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan atas, tapi juga pada jenjang pendidikan dasar. Saat anak tidak terbiasa mendengar atau mengucap kata menggunakan bahasa Inggris, maka anak merasa kesulitan dalam memahaminya. Yang ketiga, mempermudah memperoleh akses pengetahuan baru. Seperti yang kita ketahui, saat ini untuk pergi ke luar negeri Amerika, Jepang, Korea, Belanda, dan lain-lain bukanlah hal yang sulit. Sudah banyak sekali jejaring sosial baik online ataupun offline yang dapat membantu kita dalam mengupdate segala yang berkaitan dengan negara yang ingin kita tahu informasinya, sehingga kita dapat pengetahuan baru yang ada di luar sana. Hal ini berpengaruh terhadap daya analisis yang lebih hebat dibanding teman-teman sebayanya. Keempat, belajar bahasa Inggris sejak dini akan mempersiapkan anak-anak untuk lebih matang menghadapi masa depan. Bahasa Inggris adalah bahasa global yang digunakan oleh hampir sebagian besar penduduk dunia. Jika anak sudah dapat mengenal beberapa kata bahasa Inggris, maka dia akan mudah pula dalam pelajarannya. Bahasa Inggris adalah bahasa komunikasi yang memudahkan anak dalam berinteraksi dan mendapatkan pengetahuan dan bahasa bisnis lainnya. Pada intinya, bahasa Inggris adalah bahasa yang bersifat investasi bagi anak di masa yang akan datang, di mana pembelajaran bahasa tersebut dapat memberikan banyak efek positif setelah 10-20 tahun berlalu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya. The future belongs to those smart people today. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Thank you and have a good day everyone.